Oke, selanjutnya untuk kriteria penilaian investasi sendiri, tadi kan kita udah lihat ya untuk investasi jangka pendek, jangka panjang. Nah, investor ini biasanya menggunakan beberapa metode untuk menekan risiko kerugian. Jadi, ketika adik-adik mau lihat ya, biasanya saya pakainya paling gampang payback period gitu. Nah, ini ada discontinue payback period, average rates of return, net present value, internal rate of return, sama profitability index. Nah, ini kemarin udah ada adik-adik lihat lah. Kemarin juga ada beberapa yang kita sudah hitung. Adik-adik kemarin juga pas ujian UTS kalau nggak salah ngitung PI, ngitung juga IRR, net present value, average rates of return, discontinue payback period, kalau nggak salah ada juga gitu ya. Jadi udah dapat semua nih ya untuk gimana caranya menghitung investasi sebenarnya. Nah, untuk payback period sendiri sebenarnya opsi. Sebentar, kita coba. Nah, untuk payback period sendiri sebenarnya mudah adik-adik untuk perhitungannya. Contoh, ini ada dana yang diinvestasikan. Contohnya itu adalah, em, jadi nih kalau kita lihat tabel ya, Chief ini cost insurance and freight atau untuk biaya em, biaya asuransi dan penanganan. Kalau cost of fund itu biaya untuk em, sorry, biaya untuk adik-adik dapat modalnya. Dan untuk net cash flow itu adalah perhitungan dari NIF itu dikurang NOF gitu. Jadi kita ada perhitungannya. Sebenarnya ada beberapa perhitungan payback period gitu ya. Kalau saya biasanya pakai yang eh, awal modal, modal terus penjualan, pendapatan. Saya pakainya seperti itu. Kalau ini kan eh, ini dapat nih dia investasi 2,5 juta gitu ya. Nah, berarti masih minus nih di awal. Jadi ini rumusnya sih NCF itu sama dengan CIF kurang COF. Ini ya kalau mau lihat ininya net cash flow. Nah, di sini berarti net cash flow-nya itu adalah minus 2,5 juta. Karena dia baru investasi di awal, belum ada pengembalian gitu ya. Ketika dia, nah misalkan tahun pertama, nih di sini investasi masih kurang gitu ya, 1 juta. Nah, misalkan dia masuk lagi nih tiga 3,5 juta dengan eh, masukannya 2 juta. Nah, dia dapat untuk net cash flow-nya itu 1,5 juta. Nah, dia itu masih belum balik modal di 1 juta. Setelah di tahun kedua, dia dapat nih em, lagi 1,5 juta. Nah, di sini untuk dananya 4 juta dikurang 1,5 juta, jadi dapat net cash flow-nya 2,5 juta. Nah, dapatlah dia payback periodnya itu 1,5 juta. Jadi ketika dia dapat uang, jadi misalkan pada tahun kedua pengembalian baru penuh namun selisih lebih sehingga untuk memenuhi tahun kedua. Jadi 1 juta, 2,5 juta, 0,4 tahun sehingga payback period investasi adalah 1 tahun 4 eh, 4,8 atau 5 bulan. 1 tahun 5 bulan dapat dikembalikan dari investasi yang kita keluarkan gitu.
Jadi misal ini sebenarnya enaknya sih eh, kalau saya ini penjualan, ini biasanya modal. Jadi misalkan udah masuk modal masih minus, terus kemudian balik modalnya, ini misalkan si modalnya itu 3.500.000, terus tambahin lagi 4 juta. Nah itu nanti kalau kita hmm, nanti mungkin di akhir-akhir saya tambahin deh untuk cara perhitungannya. Kalau di sini mungkin dia dapat dari buku ya, jadi perhitungannya agak bingungin, tapi setidaknya ini untuk funding, ini untuk cost. Jadi cost atau biaya ini adalah em, pendapatannya. Apa ya? Revenue. Jadi ketika nanti adik-adik tahun ke-0 kita masih dapat modal, masih mengeluarkan modal 2,5. Nah, ini masih net cash flow-nya itu masih minus gitu ya. Karena masih belum ada pemasukan. Nah, ketika udah ada 3.500.000 nanti revenue-nya 2 juta, udah net cash flow-nya udah mulai membaik dan payback-nya masih minus. Karena kita masih punya untuk ini gitu. Jadi misalkan ini kurang ini, dapat ini, gitu. Ini nol kan, dikurang ini, dapatnya ini. Terus ini dikurang ini sama dengan ini. Gitu. Jadi ini itu adalah hasil dari yang ini dikurang yang ini, nih yang ini kan 0, 2.500.000 dikurang di sini, ditambah ini sama dengan 1 juta. Gitu. Jadi dia ada cashbacknya berapa? Sebentar, biar gampang. Nah, jadi ini ketika net cash flow-nya itu masih minus, ini udah plus nih. Nah, minusnya minus berapa? Minus 2.500.000 ditambah 1.500.000 yaitu jadi minus 1 juta. Nah, kemudian 1.500.000 ini yang di sini minus 1 juta ke sini ditambah 2.500.000 jadi 1.500.000. Jadi sistemnya kayak gini adik-adik. Gitu. Jadi ini masih nol. Ini masukin dari atas. Jadi ini kalau bisa dilihat sih ini sebenarnya minus 2.500.000. Kalau dimasukin ke paybacknya masih minus gitu ya sebenarnya. Ke sini baru di sini lagi. Tapi ini nggak digambarin. Biasanya digambarin. Nah, dapatlah hasil sampai eh, di sini dia udah balik modal di tahun kedua gitu ya. Tapi sebenarnya nggak di tahun kedua. Nah, kita bisa ngitung dari 1 juta dibagi 2.500.000 nih kebanyakan nolnya nih. Jadi 1 juta minusnya itu, ini kita bilang A, ini B. B-nya di 2 jutanya itu. Nanti kita bisa lihat di contoh aja, saya bukain aja contoh ya. Nah, ini misal 2.500.000. Nah, sama dengan 0,4. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu berarti ada di 1 tahun 4 bulan. Nah, nanti kita bisa lihat ya. Saya kasih lihat dulu sebentar. Contohnya saya udah ada perhitungannya lebih gampang dibanding di sini. Sebentar ya. Oke, kita lihat di. Oke, mana ya? Oh, salah.
Mhm, 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 mhm. Bentar ya. Hmm. Oke. Nah, 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 nah. Nah, ini contohnya adalah rumusnya adik-adik payback period. Lebih gampang dibanding tadi kayak bingung gitu ya. Nah, sebenarnya ini investasi, revenue, cost, sama profit. Jadi ini ada kumulatif profit sama cash flow dan ada kumulatif cash flow. Nah, di sini kita bisa lihat ada investasi di awal. Ini kita bisa lihat ya. Di sini misalkan saya contohin ini ada bisnis apa ya? Bisnis bukan bisnis pisang goreng ini, bisnis tas gitu ya. Tas di kulit kambing gitu ya. Misalkan. Nah, ini ada tas-tas. Nah, ini ada pengeluaran dan ada pendapatan gitu ya. Dari beberapa data yang ada. Nah, ketika itu kita masuk ke payback period, kita ada investasi 120 juta di awal. Nah, kita bisa lihat dari eh, investasi kita di awal. Gitu. Revenue belum ada di tahun ke-0, cost belum ada, profit belum ada. Nah, di kumulatifnya itu berarti tandanya minus karena belum ada profit sama sekali, gitu ya. Nah, untuk cash flow-nya juga minus karena memang sama dengan belum ada profit dan belum ada keadaan keuntungan. Nah, ini juga kumulatif cash flow minus, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa ada ini misalkan pendapatan tiap tahunnya. Ini saya asal aja istilahnya ada biaya juga tiap tahunnya. Sebenarnya biasanya pendapatan dan biaya itu tiap bulan itu beda-beda. Tapi setidaknya ini kita masukin aja dari tadi ada pengeluaran, ada pendapatan, dapatlah profit. Ini adalah keuntungan dari si eh, perusahaan tersebut. Nah, dari sini yang tadi itu sebenarnya kumulatif profit ya atau cash flow itu bisa dinilai dari kayak ini rumusnya sama dengan ini kan ini sama dengan ya karena masih minus. Nah, ketika udah masuk ke sini, ini itu rumusnya adalah ini tambah ini. Jadi kayak zigzag gitu. Tambah, 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 tambah gitu. Dapatlah hasil akhirnya itu sama dengan profit yang di depannya. Nih, hasil ini sama dengan profit yang ada. Gitu. Jadi dari terakhir tuh harus sama. Kalau adik-adik ngitung yang nggak sama gitu ya, itu berarti ada kesalahan perhitungan gitu. Kalau di sini alasan yang nggak sama karena ada minus 120-nya. Jadi ketika ini tambah ini, eh ini ya, ini tambah ini, itu ada minus 120. Nih, lihat aja nih. Ini pasti sama-sama ini harus sama-sama sama ini. Nah, gitu. Nah, dari situ kita zigzag aja ditambahin terus minus ini tambahin dapat 2,9 nih tambah ini dapat 6 nih 6 tambah ini 9 9 tambah 3 12 tambah ini. Jadi ditambahkan aja dan dapatlah hasilnya. Nah, cash flow pun sama. Cash flow itu adalah ini kan sama dengan ini minus ya. Nah, ini didapat dari sama dengan profit. Jadi cash flow itu sama kayak profitnya aja. Di copy, tambahkan. Nah, itu adalah profit yang ada. Nah, kalau ke kumulatif profit, itu baru dikumulatifkan. Dari yang minus 120 kalau kumulatif itu selalu zigzag. Ditambahkan, terus dapatlah hasilnya, dapat hasilnya, tambah ini, dan dapatlah hasil dari kumulatif cash flow-nya. Tapi dari sini kita bisa lihat, hasil yang minus, tadi aja kan kita lihat ada minus ya. Minusnya itu yang udah nggak minus lagi di cash flow. Nah, kita bisa lihat
minus terakhir di cash flow itu adalah si rumusnya itu payback period adalah N ditambah A per B kali 1 tahun. Jadi terakhir kapan minus kumulatif cash flow, jadi terakhir kapan nih di kumulatif cash flow adalah nol di tahun ke nol ya. Ini karena di tahun ke nol. Kalau yang ini tadi, mana ya? Nah, mana ya tadi? Up, 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 up. Nah, ini dia terakhir di tahun pertama. Sama kan? Sama-sama di minus terakhirnya di tahun pertama. Nah, ditambah A per B. A-nya itu dibagi adik-adik. Jadi A-nya itu adalah yang si minus 120 dibagi 3.900.000. Nah, dapatlah hasilnya em, dikali 1 tahun, dapatlah hasilnya 14 hari. Ya, kalau yang di sini. Nah, kalau di sini kita bisa lihat 1 juta dibagi 2.500.000. Jadi kita pakai yang ini. Ini dibagi ini. Gitu ya. Jadi rumusnya tadi sebenarnya kapan terakhir minus N ditambah tadi pembagian A per B dikali 1 tahun. Nah, ketika N ini adalah 1 tahun pertama ditambah A, A-nya itu adalah si 1 jutanya ini dan B-nya itu adalah 2.500.000-nya. Nah, dikali 1 tahun. Jadi 1, ini kan karena dibagi udah dapat 0,4 tambah 0,4 dapatlah 1 tahun 4 atau 4,4 bulan. Ini 0,4 tahun ya. Dikali aja 12 sama dengan 0,4 kan 4 dari 12 berarti 4 kan. Nah, kira-kira 5 bulan. Nah, jadi ini kalau ini dalam tahun ya, dalam 1 tahun 0,4-nya. Nah, 0,4 ini dalam tahun kita kali ke bulan kan berarti dikali 12 gitu. 0,4 dikali 12 kira-kira 4,8 bulan. Atau kita genapin aja jadi 5 bulan. Jadi payback-nya adalah 1 tahun 5 bulan gitu. Kalau mau lihat kasarnya ya, kalau ini kan langsung singkatnya. Kalau mau lihat kasarnya tadi di Excel tersebut. Ada yang dibingungin untuk payback period? Dia bisa baca lagi di buku ada. Di buku yang saya kasih kemarin di sini. Di manajemen keuangan. Ya, oke. Tadi kalau bingung, tanya aja. Biasanya kalau nggak ngerjain tugas nggak bingung ya. Tapi kalau nanti ngerjain bingung pasti. Tapi nggak ada tugas kok hari ini. Oke, sebentar. Nah, ini payback udah ya. Nah, kita ada namanya discontinue payback period. Jadi di mana sebenarnya untuk ngitung payback period itu ada persepsi investor tersendiri. Jadi tergantung sama investor. Adik-adik nanti misalkan itu ya tergantung adik-adik mau ngitungnya kayak gimana. Nah, itu sebenarnya banyak banget untuk rumus-rumus. Kalau misalkan bingung nanti bisa pakai rumus yang menurut adik-adik memang oke dengan rumus. Kalau saya tadi pakai yang di Excel itu lebih gampang untuk hitung pengeluaran dan pendapatan. Jadi untuk UMKM lebih gampang gitu. Tapi kalau misalkan nanti tergantung dengan investornya atau kebijakan si perusahaan tersebut. Kalau adik-adik kan nggak langsung dari keuangan, jadi istilahnya hanya tahu aja untuk bacanya gitu ya. Nah, untuk AAR ini atau average rate of return, jadi salah satu untuk menilai investasi. Jadi untuk laba atau keuntungan sesudah pajak. Jadi kemarin juga adik-adik udah nilai, kira-kira nih untung nggak ya? Dapat dari mana? Sebenarnya nanti bisa baca dari NPP sama NPV sama IRR. Nah, net present value ini kemarin
Sebenarnya udah ada ngitung-ngitung untuk present, untuk value. Cuman kalau yang ini itu rumusnya untuk benefit ketika investasi ini layak untuk menguntungkan atau tidak layak. Kemarin juga adik-adik sebenarnya udah ngitung em, pada laporan keuangan yang tugas sebelum UTS ya. Nah, untuk ini, ada net present value, sebenarnya kita bisa lihat lagi untuk investasi-investasi yang ada. Jadi misalkan adik-adik nanti untuk tahun ini, tahun pertama saya mau investasiin 20 juta deh, gitu ya. Sementara investasi 20 juta. Tahun kedua, tahun nol gitu ya, belum berjalan. Nah, tahun satu ada investasi 1 juta gitu. Ini sama nih sama yang tadi. Cost benefit, net benefit sama DF ya. Nah, ini sendiri adalah bunga, apa sih namanya, value dari si I-nya sendiri gitu ya, atau si bunga banknya sendiri. Jadi nanti misalkan adik-adik mau lihat, ini ada nilainya itu ketika yang kemarin ada di tabel yang saya sudah berikan. Nah, contohnya, nah itu nanti akan ada nih present value-nya berapa, nah kira-kira nanti ke depannya jadi berapa. Nah, contohnya nih, ketika adik-adik investasi 20 juta, nah ininya masih satu nih, 15%-nya berarti value-nya sekarang masih 20 juta. Tapi ketika investasi besoknya tahun pertamanya itu 10 juta, ada kekurangan untuk 0,8696. Berarti yang dinamakan adalah eh, pengurangan nilai uang, mata uang dari suku bunga yang ada. Jadi uangnya dari yang 10 juta jadi 8.995 gitu. Sampai ke cost ada benefit dan didapatkan net benefitnya. Nah, dari sini nanti dikalikan saja ada biaya, ada juga keuntungan. Nah, di sini ada nih keuntungannya. Ini dikalikan saja ke bunga yang ada setiap tahunnya. Dia tergantung nanti adik-adik bisa milih kalau misalkan bunganya 15%, di situ kan ada untuk cari tabelnya ya. Kemarin udah dikasih tabelnya, itu ada 0,8696, 0,7561 gitu ya. Dan itu eh ada untuk perkaliannya. Jadi 5 juta dikali 0,75, 3.700.000, terus ini juga 3 juta ini dan pendapatannya dapat hasil akhirnya. Nah, present value NPV ini kita masukkan ke presentnya ini gitu ya. Kita hitung dari minus 20 juta ditambahin ini semua. Nah, hasil akhirnya adalah 257.871. Berarti ketika net present value-nya itu lebih dari nol, investasi bisa dianggap layak adik-adik secara finansial. Ini layak. Layak jadi layang. Layak secara finansial. Jadi ketika nanti ada masanya memungkinkan pergeseran konsumen ini masih bisa dipatok layak. Tapi apakah adik-adik mau investasi dengan keuntungan hanya segini? Ya kita nggak tahu ya, tapi setidaknya untuk net ini ya tergantung dengan investor masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kalau ketika dipatok untuk present value kita masukin lagi ke yang sekarang untuk ke investasinya, kira-kira pendapatan kita di masa depan itu worth it nggak sih untuk investasi kita di masa sekarang gitu. Sebenarnya seperti itu. Nah, ada kemudian internal rate of return. Nah, ini sebenarnya IRR ini kemarin juga udah banyak ya di rumus yang kemarin juga ada. Nah, itu adalah discontinue dari rate dari em, suku bunga bank gitu ya. Jadi di mana untuk diskon atau ada kita bayar sekarang nanti ada diskon dari bunga banknya gitu. Jadi nggak ada perusahaan besar yang nggak punya hutang. Coba kita lihat aja untuk yang kemarin tertangkap KPK atau hmm, jadi presiden gitu ya. Nah, itu mereka pasti ada apa namanya?
investasinya berapa, terus piutangnya berapa. Jadi kita bisa lihat dari itu. Nah, untuk internal rate of return sebenarnya kalau adik-adik lihat net present value 1 dan present value 2 dan coba-coba kita lihat dari situ. Nah, dari tadi itu sebenarnya kita tinggal masukin net benefitnya. Nah, masukin DF15 ini udah ada di tabel ya. Adik-adik bisa lihat tabelnya. Jadi kalau yang 15% nilainya untuk tahun ke-0 sampai ke seterusnya tuh ada gitu ya. Nah, untuk present value itu ini adalah benefitnya, terus kemudian ini present value-nya dikalikan aja. Kemudian untuk DF16 gitu. Ketika misalkan nanti ada penambahan suku bunga gitu ya. Ini juga akan berbeda. Bisa lihat lagi di tabel yang kemarin. Ini tinggal dikalikan saja adik-adik. Jadi IRR itu sebenarnya dikalikan dari yang NPV 1 dengan NPV 2. Misalkan kalau kita bilang net profit eh, net present value pertama itu misalkan bunga banknya 15%. Net present kedua itu adalah bunga banknya 16%. Nah, kita bisa tinggal kalikan aja. Nah, misalkan ntar tinggal dikalikan 20 dikali 1, 20, kemudian 10 juta dikalikan 0,8 hasilnya segini, 5 juta dikalikan 0,7 hasil segini, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan dia bunganya 16%, itu akan minus nih kalau kita totalin dari atas sampai bawah. Nah, kalau misalkan bunganya 15% ternyata nggak minus nih, hasilnya segini. Nah, berarti kita lebih memilih NP1 untuk bernilai positif dari diskon faktor yang ada. Jadi ketika kita milah untuk lihat ini, investasi itu adalah yang lebih baik adalah investasi yang pertama untuk net present value yang pertama. Kalau udah 16 aja beda 1% aja, itu jadi minusnya sebesar ini. Ini cara ngitungnya tadi ya, ini tambahin aja dari sini hasilnya ini. Ini hasil tambah aja. Dari minus, minus, tambahin ke sini. Ini juga minus, minus, tambahin ini. Coba aja di kalkulator, saya udah ngitung itu hasilnya sama. Nah, dari situ kita akan lihat bahwa internal rate of return-nya berapa. Nah, contohnya misalkan ini 15 itu dari 15% yang ada dari suku bunganya. Nah, dari NPV 1 itu adalah 257 yang dari hasil ini. Nah, NPV 1 257 dikurang kurang si NPV 2-nya 800. Jadi untuk perbedaan suku bunganya 16 dikurang 15 ya, karena suku bunga sebelum dan sesudah dapatlah IRR 40%. Dari hasil perhitungan IRR 40 lebih besar daripada SOC sebesar 15%. Berarti proyek tersebut layak untuk dikerjakan. Jadi ketika nanti adik-adik mau ngambil suatu proyek gitu ya, misalkan kita perkiraan dari benefit yang ada, itu bisa kita lihat lagi adik-adik, apakah ini masuk apa enggak. Tapi saya rasa adik-adik enggak ke sana karena bukan mata kuliah utama ya untuk jurusan adik-adik. Tapi setidaknya adik-adik ketika nanti mau investasi, adik-adik bisa lihat dari si perusahaan-perusahaan ini, apakah ini eh, oke apa enggak untuk diinvestasikan. Jadi nanti eh, makanya untuk si project ini layaklah untuk dilaksanakan ketika nanti karena dia beda 40% dari proyek yang dikerjakan gitu. Jadi kesimpulannya adalah bisa untuk menolak atau melaksanakan dari suatu investasi tersebut. Jadi adik-adik bisa nolak oke atau enggak untuk investasi ini. Nah, untuk profitability index kemarin sebenarnya adik-adik udah ngitung gitu ya. Sebenarnya ini cuman detailnya aja karena kemarin kan adik-adik langsung dapat hasil nilai akhir gitu ya. Dari PI bagi ya, biasanya dibagi, tambahkan dibagi. Nah, ini dapat dari hasil investasi 20 juta dan 10 juta, kemudian investasinya minus, kemudian ini jangan lupa ya minus ya adik-adik ini agak ke ini.
Sini nih dari tabel yang ada, adik-adik bisa lihat tabel itu dari tabel DF di 15% untuk tahun-tahunnya. Nah, cost benefitnya udah didapatkan. Nah, tinggal dikalikan aja mendapatkan em, ini 7 juta. Nih, misalkan ini dikali 10 juta dikali 0,7, 5 juta dikali 0,7. Jadi ini adalah cost yang dikalikan dengan persentase. Nah, ini adalah untuk benefit yang dikalikan persentase. Ini jadi ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Jadi persentase yang ini dikaliin 10 juta dikali 0,7, 7 juta 500, 5 juta dikali 0,7, 3 juta 700 ini. Nah, dapatlah hasilnya yang ini, gitu ya. Nah, dari hasil sini kita bisa lihat untuk perhitungannya. Jadi, misalkan B dikurang dengan OM1 gitu ya. Nah, ini untuk 15%. Nah, itu tinggal 51 dikurang 229 dibagi dengan si I-nya. Ini adalah investasinya. Sama dengan PR-nya adalah minus 1009. Yang berarti kalau minus kurang dari satu, investasi dianggap tidak menguntungkan atau tidak layak dijalankan. Nanti ketika one day adik-adik mau nyoba-nyoba untuk punya usaha kecil-kecilan, misalkan TST atau apapun, adik-adik bisa coba lihat untuk kira-kira layak nggak sih dijalankan project ini atau ya udah yang penting balik modal dulu. Setelah itu saya selesai deh gitu atau dianggap udah balik modal. Kalau misalkan sama dengan satu itu berarti udah balik modal. Kalau minus berarti tidak layak untuk dijalankan atau merugi. Kalau lebih berarti layak dijalankan. Kemarin juga adik-adik sudah lihat di perhitungannya karena langsung, tapi kalau di buku kan kalau yang dari perusahaan kan langsung ada hasilnya. Kalau ini sebenarnya ada perhitungan dari kenapa mereka mendapatkan perhitungan tersebut. Nah, ada yang mau ditanyakan untuk perkuliahan hari ini? Udah kala Ibu. Oke, mungkin eh, nanti ada yang tugasnya masih belum kemarin yang pertemuan 10 sambil nanti saya cross check. Ada Ibu. Masih ada ya? Ya udah, nanti saya perpanjang aja em, sampai sampai Sabtu kali ya. Nanti saya perpanjang. Nanti soalnya saya mau ngoreksi dan nanti adik-adik bisa mengerjakan untuk remedialnya. Target saya udah selesai. Setidaknya insya Allah misalkan nilainya di bawah 80, saya akan adakan remedial. Insya Allah nilainya misalkan di atas 80 semua. Kalau memang yang memang melaksanakan kehadiran, terus kuis, tugas, juga melaksanakan dengan baik dan benar. Nanti saya akan share semua nilainya. Saya open kok sama adik-adik mau ikut remed atau enggak. Tapi nanti ketika UAS, saya mohon maaf nggak ada remedial, karena saya cuma dikasih waktu seminggu untuk koreksi langsung ngumpulin ke kampus. Jadi saya harap untuk yang ini dulu kita udah bahas, udah libet 80% lah. Nilai UAS kan istilah 20%, 80% ini udah kita koordinir lah di sebelum UAS gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan kembali? Nanti kalau bingung nanti bisa tanya lagi. Nanti kita lihat lagi. Nah, tugas, nah, oke masih ada yang belum ya. Nanti saya perpanjang deh, nggak apa-apa. Jadi nanti sebelum saya koreksi-koreksi, jadi saya udah selesai koreksi semuanya, udah kumpulin semuanya, ya. Oke, sampai di sini. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak, adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Eh, Mungkin nanti kita akan padat nih ya sebelum UAS karena kita ada remedial-remedial itu. Oke? Kalau misalkan nilai kurang, kalau udah pas, ya oke. Kalau misalnya, Bu, nilai saya kurang, oke, boleh. Nanti saya coba lihat lagi untuk nilainya. Jadi ada remedial 2 kali ya adik-adik sama saya. Tapi yang sebelum UAS, kalau UAS saya nggak ada remedial karena, mohon maaf, saya dikasih waktu seminggu, mungkin padat gitu. Jadi jadwalnya ada beberapa kelas juga yang saya harus input nilainya.
Oke? Oke, terima Baik, kasih Ibu. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Oke, Waalaikumsalam, Ibu. Terima kasih. ya, Sehat-sehat terus, Ibu. sehat terus.